Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Kembali dari studio iNews TV Lampung, saya Aji Aditya menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Bincang Santai Ulun Lampung. Tabik pun. Pemirsa, di sore ini kami akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan beberapa ulun Lampung yang selama beberapa tahun terakhir malah sangat concern dengan memanfaatkan sampah. Seperti apa dan bagaimana upaya mereka dalam mengelola barang yang harusnya sudah menjadi terbuang menjadi sesuatu yang bernilai guna? Pemirsa, ini dia Tabik pun. Tabik pun. Pemirsa, tamu kita kali ini adalah sosok yang sangat dekat dengan pengelolaan sampah. Siapa-siapa mereka dan seperti apa upaya mereka? Pemirsa, tamu kita pertama, fasilitator dari Rumah Zakat Indonesia Provinsi Lampung, Muhammad Sajiansah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Alhamdulillah, selamat sore. Muhammad Sajiansah, saya panggil? Uj. Jangan gitu. Saya lebih suka Agim daripada Uj. Uj, beneran? Udah Jehan. Iya, betul. Oh, Udah Jehan. Udah Jehan. Oh, oke. Jadi saya panggil Udah Jehan. Udah Jehan. Oke. Mas Uj. Mas Uj. Anda bawa apa ini? 2 biji ini. Ini hasil karya binaan kami di Rumah Zakat. Ini karya anak-anak asuh Rumah Zakat. Oke. Berupa bahan yang diolah dari sampah ya. Oke. Sampah. Kalau gitu Anda promosikan pada pemirsa agar pemirsa mau membelinya. Oh, ya, gitu, silakan. ya. Itu kameranya. Baik, assalamualaikum pemirsa. Ini adalah hasil karyaan binaan Rumah Zakat dari sampah menjadi berkah ya tentunya. Ini adalah dibikin dari gelas minuman mineral. Ini bisa dimanfaatkan gunanya untuk menaruh wadah buah atau permen yang akan ditaruh di meja ruang tamu tentunya. Sementara ini ada juga dari sampah juga kita bikin dari aqua gelas atau air mineral. Ini kita bikin untuk gunanya untuk menutup kue bolu atau nutup nasi juga bisa ya, atau untuk ini daripada beli kita manfaatkan sampah-sampah yang kita pakai keseharian kita gitu. Oh. Jadi ini semuanya terbuat dari sampah. Iya. 90% adalah sampah. Oke. Nah, kayak tali-talinya inilah yang kita beli gitu kan ya. Sisa semuanya adalah 90% adalah sampah. Oke. Ini juga sama ya, dari gelas-gelas botol mineral ya. Iya, betul. Sambung-sambung, dilapisi pita. Iya, di lem. Di lem ada metode yang ada beberapa kreativitas yang dilakukan di sini. Oke. Ini membangun sebuah kreativitas khususnya anak-anak binaan kita dan ibu-ibu binaan kita. Oke. Intinya mereka kita edukasi untuk mengolah sampah, terutama sampah organik dan sampah anorganik. Oke. Mas Uje, Pak Uje, Bang Uje, yang mana nih saya enaknya? Uje aja. Uje aja. Uje udah cukup. Uje udah cukup, karena ada udahnya di sini. Iya, Ya. Oke, Uje. Anda ini asli dibesar di Lampung atau bagaimana? Saya di Lampung baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Kebetulan saya aslinya dari Padang, dari Sumatera Barat. Dan istri saya orang Lampung, orang Metro. Dan kebetulan saya dimutasi ke sini, mengabdi di masyarakat Lampung gitu ya. Nah, untuk diminta untuk membina masyarakat di wilayah binaan kita di ICD Sukaraja gitu. Membina seluruhnya, terutama terkait dengan persoalan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan keagamaan juga di sana. Jadi Anda ini bekerja di Rumah Zakat Indonesia, ditempatkan dimanapun gitu. Yeah. Sebelumnya di Padang, dipindahkan ke Lampung, dan aktivitasnya adalah menjadi fasilitator. Fasilitator, ya, sebagai pendamping di masyarakat. Oke. Program apa sih sebenarnya? Kenapa butuh pendampingan? Jadi apa sebenarnya program yang digulirkan itu? Ya, jadi Rumah Zakat ini kita ini kan mengelola dana zakat, infak sedekah, termasuk kita juga mengelola dana sosial perusahaan. Oke. Jadi
kita mengelola dana zakat tuh yang kita inginkan adalah zakat produktif. Zakat masyarakat yang penerima zakat itu harapannya mereka ini ada peningkatan kualitas hidup mereka, baik secara ekonomi maupun secara lingkungan, seperti itu. Maka kita adakan setiap wilayah yang ada cabang rumah zakat itu ada fasilitator yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat kita, masyarakat yang ada di daerah binaan kita. Nah, kita coba mengakomodir itu, dan kita coba dengan program-program yang kita miliki, kita coba membina masyarakat yang ada. Jadi uang zakat yang dikelola itu bukan untuk memberi apa istilahnya, seperti bantuan langsung tunai gitu. Setelah itu besok nggak, ini harus kembali, harus produktif. Jadi namanya zakat itu artinya akan tumbuh dan berkembang ya. Artinya apa? Kita berharap masyarakat yang menerima zakat hari ini tahun depan tidak lagi menerima zakat. Kenapa? Karena mereka sudah tumbuh dan berkembang. Makanya kita bantu mereka secara masif. Kita kasih bantuan modal usaha, sarana usaha, terus ada beasiswa untuk anaknya, dan ada kewajiban lain bagi mereka untuk bermanfaat untuk lingkungannya. Makanya salah satunya mereka itu mengelola lingkungan dengan kita bikin bank sampah, salah satunya dari salah satu program kita namanya Senyum Lestari ya gitu. Makanya kita coba membina masyarakat dalam segala elemen. Ada keberdayaan lingkungan dan ada kemandirian lingkungan dan ada kemandirian ekonomi di setiap masyarakat kita. Dan Anda yang bertugas untuk mendampingi seluruh masyarakat yang ada di wilayah mengelola data itu, yang dibina oleh rumah zakat. Di mana wilayah binaan kita selain Sukaraja? Nah, sekarang ini kita memang untuk wilayah Lampung, kita fokusnya di Kecamatan Bumi Waras, tempatnya di Kelurahan Sukaraja dan Kelurahan Bumi Waras. Itu dari survei internal rumah zakat atau dari BPS atau gimana? Ya, kita kan ada tim. Nah, ada tim di sini yang langsung melihat kondisi daerah minus di wilayah Lampung di mana saja sih. Dari kondisi kehidupan masyarakatnya. Nah, salah satunya kita lihat wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah yang secara ekonomi adalah menengah ke bawah masyarakatnya. Makanya untuk Lampung kita mengambil 2 kelurahan tersebut sebagai desa binaan kita gitu. Jadi ini sudah berjalan berapa tahun? Kalau di Lampung sih kita sudah sejak tahun 2008 sebenarnya. Cuman fokus untuk program produktif ini, zakat produktif ini, kita mulai sejak tahun 2013. Berapa besar sih dari dana yang dikelola rumah zakat yang dilarikan untuk zakat produktif? Ya, saya jelasin dulu ya mungkin ya, rangkaian program yang ada di rumah zakat ya. Rumah zakat itu memiliki 4 rangkaian program. Yang pertama ada namanya Senyum Sehat, Senyum Mandiri, Senyum Juara, dan Senyum Lestari. Nah, Senyum Sehat ini program dan kesehatan, ada ambulan gratis, ada pengobatan gratis, ada penyuluhan kesehatan, PABS dan lainnya. Ada Senyum Mandiri. Senyum Mandiri itu kita ngasih bantuan modal usaha, sarana usaha, ada pendampingan usaha kepada binaan kita. Terus yang Senyum Juara itu kita kasih pendidikan untuk anak-anak, beasiswa ceria dan lain-lainnya. Terakhir Senyum Lestari itu bagaimana kita membangun sebuah wilayah, sebuah kampung menjadi kampung yang bersih. Kampung berseri, bersih, sehat, dan asri. Nah, dari rangkaian program inilah dana yang dikumpulkan di RZ melalui donatur RZ, maka kita salurkan ke masyarakat dalam bentuk program ini. 4 program ini. 4 rangkaian program ini. Tidak dalam bentuk uang tunai yang kita berikan, karena khawatirnya kalau setiap bantuan itu charity, yang terjadi adalah masyarakat kita terus manja. Yang kedua, posisinya tetap di bawah. Baik. Gitu. Tahan dulu, Mas. Tahan dulu, Uji. Kita langsung nanti kembali lagi untuk melanjutkan program yang Anda gulirkan ini. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali mengulik lebih dalam tentang program apa sih yang digulirkan oleh teman-teman dari Rumah Zakat Indonesia Provinsi Lampung. Tetap di Tabik Pun. Tabik Pun. Pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan sosok yang identik dengan pengelolaan sampah. Muhammad Sajiansah, pendamping desa binaan dari Rumah Zakat Indonesia Provinsi Lampung. Ini kalau boleh tahu umurnya berapa?
Bang Uji? Saya 33 tahun. 33. 33 tahun dan sudah punya anak? Alhamdulillah 2 orang anak dan 1 istri. Oh iya. Saya nggak akan nanya apakah ada rencana istri kedua ya, tapi begini, Anda aktif di kegiatan sosial seperti ini udah berapa lama? Saya bergabung di Rumah Zakat ini sejak tahun 2006. Masih kuliah waktu itu sebagai relawan. Sebagai relawan bergabung dengan aktivitas-aktivitas Rumah Zakat. Waktu itu saya sebagai sebagai mentor ya. Sebagai mentor di anak-anak asuh Rumah Zakat. Terus tahun 2010 saya bergabung dengan Rumah Zakat sebagai amil. Tadinya sebagai relawan, sekarang jadi amil. Apa itu? Amil itu karyawannya. Oh, karyawan. Sebutannya amil. Sebutnya amil. Gitu. Oke. Nah, 2010 saya berkecimpung di Rumah Zakat untuk program pemberdayaan masyarakat terutama ya. Oke. Yang tadi pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan tadi. Nah, itu di Padang, Sumatera Barat. Nah, 2013 saya diminta oleh lembaga, ya kalau kita sebagai jundi, sebagai pejuang, kalau kami di Rumah Zakat namanya sebagai pejuang peradaban gitu kan. Kita sebagai pejuang ya siap dikirim di mana saja untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa dan negara kita tentunya. Bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat. Nah, ketika saya dipanggil untuk pindah ke Lampung, dan kebetulan istri saya orang Lampung. Nah, saya sami'na wa ta'na. Saya dengar dan saya siap gitu kan. Alhamdulillah di Lampung sejak Mei 2013 berkecimpung dengan masyarakat yang ada di Sukaraja. Saya ngelihat awal-awal masuk di Sukaraja itu di dalam binaan kita itu ada keprihatinan sosial juga ya. Tapi udah langsung ngurusin sampah waktu itu idenya? Iya, belum. Kita masih fokus pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan pembinaan keagamaan waktu itu. Oke. Cuman persoalannya ketika saya melihat lingkungan yang ada di sekitar pesisir itu, ada kekhawatiran yang sangat besar. Karena masyarakat buang sampah sembarangan gitu kan ya. Sehingga berefek kepada kesehatan masyarakat tersendiri. Makanya dengan adanya program di Rumah Zakat ada program Kampung Berseri, maka kita coba apa sih solusi terbaik untuk masyarakat. Kita cobalah bikin sebuah komunitas dulu, namanya komunitas Salam Berseri. Masyarakat Lampung bersih, sehat dan asri. Dari komunitas itu kita mulailah berdirikan bank sampah. Nama bank sampah kita Salam Berseri juga ya. Kenapa kita bikin namanya kok salam gitu kan? Karena dalam kaidah Islam salam itu kan artinya selamat. Nah, makanya singkatan dari salam itu adalah masyarakat Lampung bersih, sehat dan asri. Jadi program program pengelolaan sampah ini timbul karena ngelihat lokasinya dulu. Jadi bukan direncanakan dari awal. Tidak ya. Lihat lokasinya dulu, masalah terbesar di situ sampah. Makanya sampah yang jadi concern kita. Iya, betul. Dari tahun berapa? Sampah ini kita mulai garap sejak tahun, kan saya pindah 2013, kita garap sampah ini tahun 2014. Dari 2014 kita fokus mengolah sampah. Gimana nih sampah ini dari musibah menjadi berkah. Karena kan sampah ini rata-rata adalah musibah bagi masyarakat, mendatangkan penyakit, merusak pemandangan, merusak lingkungan, terjadi pencemaran dan lain-lainnya. Makanya kita pikir gimana nih yang sampah ini tadi jadi musibah menjadi berkah. Maka kita coba inisiasi masyarakat, kita berikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan program pilah sampah. Nah, di rumah mereka mulai memilah sampahnya, dari sampah yang terpilah tadi baru kita olah. Ini 2015 ya? 14. 2014 kita sudah mulai menginisiasi itu, kita berikan pelatihan-pelatihan juga, termasuk dengan pelatihan pembuatan hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, 2014 itu ternyata dari hasil olahan kita, kita kan bisa, alhamdulillah masyarakat kita udah bisa bikin pupuk cair dari sampah-sampah organik masyarakat. Nah, sisa-sisa makanan dari hasil-hasil potongan dapur itu yang yang terbuang biasanya dicampur antara sampah kering dan sampah basah itu dicampur lantas dibuang ke sembarangan gitu aja. Sembarangan. Nah, sekarang kita edukasi untuk dipilah. Di sampah organik, ini sampah anorganik. Yang organiknya kita olah menjadi pupuk cair dan pupuk kompos dengan adanya lubang biofori. Yang anorganiknya kita olah seperti ini ya, salah satunya. Terus ada juga yang kita jual langsung. Jadi masyarakat itu kita ajarkan untuk menabung sampah.
Oh. dan sedekah sampah. Oke. Gitu. Jadi ini banyak nih yang menarik ini. Jadi mengelola sampah organiknya, Mhm. mengubah sampah anorganik menjadi memiliki nilai ekonomi, Mhm. dan menabung sampah. Iya. Ini menabung sampah ini apa? Menabung sampah ini, jadi kan tadi mereka kita edukasi nih, pilih nih sampah, ini sampah organik, ini sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini dibagi dua lagi. Ini sampah beracun yang tidak memiliki nilai guna. Nah, ini sampah yang memiliki nilai guna yang bisa diolah lagi. Nah, sampah yang beracun ini boleh dibuang ke TPS, tempat pembuangan sampah. Oke. Nah, yang memiliki nilai guna itu kita olah. Apa misalnya memiliki nilai Yang guna, misalnya, tapi- misalnya botol plastik mineral, atau kayak bungkusan mie instan, kopi dan lain-lainnya. Itu kan masih bisa memiliki nilai. Setelah kita bersihkan nanti bisa diolah jadi apa saja. Bisa jadi dari sarung bantal dan lain-lainnya. Tapi kita nggak bawa itu ya. Oke. Nah, terus yang organik tadi ada juga yang langsung kita jual. Nah, itu nanti ditimbang, masalah mereka ngumpul setelah dipilah, ditimbang, distorkan ke bendahara bank sampah kita, nanti dicatat, dinilai dalam bentuk uang. Oke. Oh, itu yang disebut Mereka menabung. nabung ngasih sampah ke kita, nanti kita nilai nih berapa beratnya. Nah, ada yang 5.000, ada 1 kilonya misalnya 5.000 gitu, dinilai dalam bentuk uang. Nah, uang ini nanti bisa diambil sama mereka kapan saja mereka butuh. Gitu. Oke, jadi bukan diambil saat itu atau bukan diuangkan saat itu. Enggak, ya? ditabung dulu. Nah, setelah memiliki jumlah yang cukup untuk kebutuhan mereka, ya silakan mereka mau ngambil. Ini udah berapa lama kalau program yang ini? 2004, Maret 2004 sampai sekarang. Maret 2014 Iya, 2014. Maaf, 2014, maaf ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Dan ini Anda berperan sebagai apa di situ? Sekali lagi. Jadi ini Anda yang mengelolanya, jadi Anda yang membuka bank sampahnya, Anda yang mencatat, atau seperti apa? Iya. Saya sebagai inisiator. Inisiator. Ya, saya sebagai pendamping saja. Saya hanya sebagai yang mencoba menginisiasi masyarakat. Karena bagi saya adalah masyarakat itu harus berdaya di atas kaki mereka sendiri. Oke. Kenapa? Kalau saya yang terus dana, nanti ketika saya dipanggil lagi untuk untuk memberdayakan masyarakat yang lain misalnya, nah, maka kalau saya yang ngolah semua, otomatis tertinggal kan. Oke. Nah, makanya kita coba menginisiasi, kita fasilitasi masyarakat, kita bentuk kepengurusannya. Oke. Kita bikin pengurus ketua bank sampah, bahkan ada pengurus ketua bendahara dan sekretaris, dan juga ada seksi-seksinya. Ini seksi yang khusus ngolah anorganik, ini yang seksi ngolah organik gitu kan. Terus ada juga seksi khusus untuk kebun gizi. Nah, tadi kan ada tempat pembuangan sampah itu yang berantakan. Nanti kalau ada sempat ditampilkan fotonya, saya ada bikinkan fotonya. Oke. Terus diolah tempat sampah yang berantakan nanti kita sulap menjadi kebun. Jadi intinya yang Anda lakukan adalah membentuk kepengurusannya, dan setelah itu warga sendiri yang menjalankan. Iya, Oke. betul. Pemirsa, setelah ini saya akan mewawancarai langsung sosok-sosok warga yang dibina oleh UJ, berbagi dengan kita bagaimana mereka mengelola sampah selama 2 tahun terakhir. Tetap di Tabik Pun. Tabik Pun, pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan kita di segmen ketiga tentang pengelolaan sampah oleh masyarakat, dan tamu kita kali ini warga binaan dari Rumah Zakat Indonesia, Ibu Nur Hayati dan Ibu Rosita. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Yang Ibu Rosita yang mana? Maaf. Saya. Ibu Rosita. Ini Ibu Nur Hayati berarti. Iya, Ibu Rosita kalau boleh tahu di kampungnya menjabat sebagai apa ini di dalam kegiatan bank sampah ini? Saya sebagai ketua bank sampah. Ketuanya Ibu. Kalau Ibu Nur Hayati? Saya sebagai bendahara bank sampah. Bendahara bank sampah. Oke. Ini apa ya ngomong-ngomong? Itu kompas. Apa nih? Kompas. Mungkin bisa lebih keras, Mbak. Soalnya dia apa? Kompas dari sampah basah. Dia kan Dia apa ini? dicairin. Dicairkan dan jadinya kayak gini. Mungkin bisa dikasih tahu, Mbak. Saya ini dipegang. Pernah dagang kan? Oke.
coba pura-pura tawarin barang itu pada saya ketika saya nanya itu apa dan kasih tahu ini apa dan terbuat dari apa, harga kenapa saya harus pakai itu. Oke, siap? Ih, nggak bisa. Siapa aja? Ayo, siapa? Kalau nggak, Mbak Nur mungkin mau coba? Oke ya, kita mulai ya. Ya, jadi pura-pura tawarin dan kenapa saya harus punya barang itu. Ya, oke ya, oke ya, siap ya. Yuk, 1, 2, 3, silakan. Pak, Bapak di rumah ada tanaman atau tanaman sayuran apa dan lainnya? Gitu? Ada. Ini saya mau menawarkan pupuk kompas yang terbuat dari sampah organik. Apa aja itu? Jadi gimana? Itu apa pupuk kompas dari sampah organik? Gimana cerita? Coba. Ini terbuat dari sampah organik ya, sampah basah yang kita cairkan gunanya untuk memupuk tanaman. Gitu. Cara makainya gimana? Ini cara memakainya bisa memakai semprotan. Oh, pakai semprotan Iya. langsung. Ke tanahnya atau ke daunnya? Ke daunnya. Ke daunnya. Oke, terima kasih. Mbak Nur Barosita. Barosita jadi ketua bank sampah dari tahun berapa kalau boleh tahu? Dari tahun berapa ya? Dari tahun berapa coba? 2014. 2014. Ini gimana ceritanya bisa mendirikan bank sampah di kampung? Ya, awalnya dari rumah zakat. Terus ya itu membangun suatu bank sampah agar masyarakat yang tadinya membuang sampah sembarangan itu jadi bisa mengerti tentang sampah. Kan sampah kan bisa diolah kembali gitu loh. Jadi ada juga nilainya gitu loh. Bisa di lingkungannya agar lebih bersih. Bisa diceritakan nggak sih sebelum bank sampah ini berdiri kondisi kampungnya itu kayak apa? Kampungnya di mana ngomong-ngomong? Kampungnya di Kuala Kramat, Sukaraja. Desa Kuala Kramat di Sukaraja. Seperti apa kondisi kampung waktu itu? Tadinya ya sangat kotor, sampah itu berserakan di mana-mana. Jadi dengan adanya rumah zakat ini, kita bisa membimbing masyarakat supaya membuang sampah itu tidak sembarangan gitu. Dan kita juga belajar untuk memilah-milah sampah yang basah dan yang sampah yang kering itu bisa dipilah-pilah karena sampah yang kering itu bisa menghasilkan nilai jual. Oh, oke. Jadi waktu itu saya baca di naskah juga desanya itu sempat sebagai tempat pembuangan akhir ya. Tempat pembuangan akhir sampah. Tempat pembuangan sampah jadi dibuangnya di situ gitu. Benar? Di kampungnya? Enggak. Jadi terus gimana? Jadi seperti apa kondisi kampung waktu itu, Mbak? Dan ketika rumah zakat datang, jadi kayak gimana? Mungkin bisa dikasih tahu. Apa yang pertama dilakukan rumah zakat ketika datang? Yang dilakukan rumah zakat dulu ya, makanya dibentuk bank sampah ini kita. Jadi yang pertama datang Uje? Iya, Pak Uje. Nah, jadi Pak Uje apa yang dilakukan pertama? Ngumpulin ibu-ibu gitu atau gimana? Mungkin diceritain. Ya, ngumpulin ibu-ibu, terus kita mengadakan gotong royong lah bersama-sama setiap hari Minggu. Waktu itu? Iya. Gotong royongnya ngapain? Ya kita bersihin sampah. Bersihin sampah dulu. Oke. Setelah itu setelah itu apa yang dilakukan Pak Uje? Mungkin bisa diceritakan. Setelah gotong royong ngapain lagi? Setelah gotong royong ya kita bentuk bank sampah ini. Oh gitu. Jadi dikumpulkan semua orang, semua warga yang peduli, terus diajak membentuk organisasinya. Iya. Oh gitu. Berdirinya kapan jadi bank sampah ini? 2015 ya? 2014. 2014. Bulan 4. Bulan 4. Ini banyak yang masih bingung. Sebenarnya pola kerjanya seperti apa di bank sampah? Misal saya bawa sampah nih. Apa yang harus saya lakukan dengan sampah saya dulu? Mungkin bisa dikasih tahu. Ya kita harus memilah sampah dulu. Jadi saya pilah dulu sampahnya. Iya, pilah dulu sampah, antara sampah yang kering dan yang basah. Yang basah kita masukkan ke kemana? Apa sih namanya ya? Apa? Tong itu loh. Ya, Tong khusus gitu? Iya, khusus tong untuk khusus. sampah organik itu. Mm-hmm. Jadi untuk sampah yang kering
kita pilah lagi kan ada berbagai macam sampah ya, dengan Kayak botol-botol nilai aqua, yang berbeda-beda kardus. juga, seperti kardus, terus botol aqua. Mm-mm. Itu nilainya juga kan berbeda-beda. Oke, jadi saya pisah dulu yang botol plastik, yang gelas, yang kardus saya pisahkan. Iya. Terus yang basah-basah kayak daun, bekas makanan, itu saya pisahkan dulu. Terus baru saya bawa ke Mbak. Iya. Terus di sana diapain dua-duanya itu? Di sana kita terima dan kita timbang. Timbang. Yang ditimbang yang mana? Yang Dua-duanya? Dua-duanya Yang basah tapi dan yang dipisahin. Enggak, kalau yang tidak basah enggak. ditimbang. Mm-mm. Itu untuk sampah yang kering. Yang kering yang non-organik. ditimbang, yang non-organik. Setelah ditimbang diapain? Setelah ditimbang kita kumpulkan. Nanti kalau udah semua warga ngumpul tuh udah banyak, baru kita setor ke pengepul. Oh gitu. Iya. Nah, saya kan menimbang yang keringnya nih. Itu katanya saya dapat uang dari yang saya setorkan kepada bank sampah itu, atau dalam bentuk tabungan? Iya, pasti dapat. Dapat. Tapi bukan dalam bentuk cash, tabungan dapatnya. Ya. Oke. Di- Misalnya yang saya bawa kardus 1 kilo, itu nilainya berapa? paling 2.000. 2.000. 2.000, kadang nggak tentu sih nilainya berubah. Kalau kardus. Mm-mm. Kalau botol plastik dan segala macam berapa nilainya? Ya sama segitu, ada yang 1.500 tergantung pengepulnya. Oh gitu. Harganya iya. Oke, jadi saya bawa, terus nanti berapa dapatnya Mm-mm. diuangkan dan dicatat. Catat dibagi Iya, dua, dicatat. sedekah misalnya. Dicatat, nah dibagi dua, 50%-nya ya untuk simpanan bagi nasabah. Nasabah itu saya. Ya. Oke. Terus yang kedua untuk sedekah. Yang kedua untuk sedekah. Misal nilai sampah saya 10.000 misalnya. Itu berapa persen yang disimpan untuk uang saya dan berapa persen yang disedekahkan? 25%-nya. Jadi 2.500-nya itu untuk sedekah. Nih, saya ulang ya. Iya. Uang saya nganterin sampah. Setelah diukur ternyata nilainya 10.000. Itu berapa persen yang 50%. 50%, jadi dibagi dua. jadi 5.000-nya Nah, untuk 5.000 saya. ya buat simpanan, yang satu buat Sedekah. sedekah. Oh, 5.000 buat sedekah. Ini Ah. sedekahnya ini untuk di dana apa ini? Boleh tahu nggak? Di- Sedekahnya itu untuk diapain? Macam-macam buat ini. Macam-macam. ya. Pernah dipakai buat apa? Uang 5.000 yang saya sedekahkan itu pernah dipakai dikelola untuk dana apa? Bisa dipakai untuk biaya operasional. Kita kan ada kebun gizi tuh. Oh, oke. Ya, untuk kebun gizi. Kebun gizi. Ini apa lagi kebun gizi? Bisa dikasih tahu kebun gizi itu apa? Menanam ini macam-macam sayuran. Oh, macam-macam sayuran. Yang kayak gimana sih, Mbak? Coba diceritain. Jadi seperti apa kebun gizi ini? Kebun gizi di Rumah Jakat di Kampung Kuala Keramat ini Heeh. itu menanam jenis-jenis sayuran seperti kangkung, sawi, dan terong. Terong. Oke. Nanti kita ngobrol lebih detail ya tentang kebun gizinya di segmen selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan ngobrol dengan dua ulun Lampung yang luar biasa ini. Tetap di Tabik Pun. Tabik Pun. Pemirsa, kita kembali ngobrol dengan dua ulun Lampung yang luar biasa. Warga yang mengelola kampung mereka dari kampung yang penuh sampah menjadi kampung yang bisa menghasilkan nilai ekonomi dari sampah. Kembali dengan Ibu Nur Hayati dan Ibu Rosita. Jadi ada kebun gizi tadi. Kebun gizi itu apa? Mungkin bisa dikasih tahu ulang pada penonton iNews. Kebun gizi itu tadinya tempat pembuangan sampah. Oke. Jadi kita kelola menjadi kebun gizi. Jadi supaya kebun. masyarakat itu tidak membuang sampah sembarangan. Oh gitu. Jadi tadi itu tempat pembuangan sampah. Iya. Dari kapan kalau kebun gizi ini? Mbak Ros? Dari tahun Sama. 2015. 2015. Luas nggak sih kebunnya? Saya ngebayanginnya luas nggak sih? Nggak luas. Nggak luas banget. Lumayan lah. sih. Iya. Tapi itu tadinya tempat pembuangan sampah dijadiin kebun. Apa aja yang ditanam di situ? Di situ ada berbagai macam sayuran seperti kangkung, sawi, terus Terong. Terong juga ada, oke. Terus cabai. cabai juga. Oh, oke.
Itu untuk di masyarakat sendiri apa nanti dijual ketika panen? Itu dijual Dijual. ke masyarakat. Oh, dijual ke masyarakat juga. Jadi kita yang kelola, kita yang berkebun, dan setelah panen dijual. Iya. Udah berapa kali panen itu kebun? Udah berkali-kali sih panennya. Udah berkali-kali ya. Udah lumayan kan? Udah lumayan. Untuk pupuk di kebun itu kita memakai pupuk yang dibuat di bank sampah ini. Oke. Kalau dijual sayurannya, yang beli kan warga sekitar. Iya. Harganya sama aja dengan kayak tadi, ada infak juga atau ada sedekah juga buat pengurus atau gimana? Tidak, harganya tidak sama dengan yang dijual di pasar. Yang dijual di pasar umumnya kan 2.000 ya, satu ikat kangkung, kita bisa jual 1.000. 1.000. Pembelinya warga itu juga. Iya, Oke. warga sekitar Situ juga. Kampung itu lah, iya. Kebun gizi. Kebun gizi. Berapa banyak sih Mbak dana yang dikelola oleh bank sampah selama ini? Yang paling besar tabungan sampahnya berapa? Per orang ya. Ada kan pasti beda-beda tuh. Saya berapa nilai uangnya, Mbak yang satunya berapa, Bapak yang satunya berapa gitu. Yang Berapa paling ya? besar berapa? Ingat nggak? Untuk saat ini ada Sampai mungkin 100 ada ribu? 200. 200.000 dan nggak diambil-ambil itu. Belum, Enggak, memang ada belum ada yang Belum ada yang ngambil. ya. Ngambilnya kapan? Tiap kapan? Mbak Ros? Ngambilnya Ya, bisa kapan sebenarnya saja. Bisa kapan aja, tapi rata-rata warga belum ngambil. Belum butuh. Belum butuh. Biasanya kalau bank sampah itu ada nggak sih momen-momen di mana warga ngambil uangnya ngambil uangnya gitu barengan gitu, ada nggak? Kalau misalnya pegadaian kan ramenya ketika mau tahun ajaran baru masuk sekolah. Kalau di bank sampah kayak gitu juga nggak? Ya, Pas mau selama, masuk sekolah pada ngambil nggak warga? Ngambil uang nggak? selama ini belum ada yang ngambil. Belum ada yang Iya, ngambil. Jadi benar-benar datang pengen mengelola sampahnya aja, uangnya bonus gitu ya dianggap ya. Jadi sekarang total berapa yang dikelola oleh bank sampah? Ada 2 juta, 3 jutaan ada uang yang dikelola Hampir dari 2 juta. Hampir 2 juta. Dan uang itu kita dapat ketika barang setoran warga itu kita taruh di pengepul. Iya. Jadi uang dari warga sampahnya ditaruh di pengepul dan kita yang pakai. Setelah itu uangnya kita simpan. Uangnya kita simpan dan kita catat di buku tabungan yang kita kasih ke nasabah. Kita kan ada buku induknya tuh, kita masukin juga ke buku induk kita. Oh gitu. Jadi ada 2 buku induk. Ya. Ini uangnya disimpan sendiri atau ditaruh di bank lagi, Mbak? Untuk sementara ini disimpan sendiri. Untuk sementara simpan sendiri, belum besar ya? Belum. Besar. Oke. Kayak apa sih minat warga untuk mau memisahkan sampahnya dengan adanya bank sampah ini? Jadi makin banyak yang mau mengelola sampah, nggak buang sembarangan lagi atau gimana sekarang? Masih banyak yang buang sampah sembarangan? Ya sekarang mah alhamdulillah nggak begitu banyak. Tadinya ya sembarangan aja buang sampahnya. Langsung taruh. Lempar aja. Sekarang udah pada tempatnya sekarang. Sekarang udah pada tempatnya. Dan tahu kalau sampahnya bisa jadi duit. Ya pilihin. Biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa kalau bank sampah, Mbak Nur? Kita itu bukanya itu nggak tentu, kadang kan seminggu sekali, kadang ada yang setor. Seminggu sekali ada yang store. Tapi kalau kita sendiri tiap hari menerima sampah yang masuk atau gimana? Enggak. Enggak juga, kadang ya 2 hari sekali. 2 hari sekali baru buka. Kalau saya mau store sampah ke bank sampahnya lagi tutup. Bisa saya ketok rumah Mbak? Bisa. Iya. Oh jadi ini Bisa, ya? nanti saya simpan dulu di rumah. Oh gitu, disimpan dulu di rumah. Tapi percaya ya? Iya. Saya nggak bakal dikurangin kiloannya gitu, nggak percaya ya? Iya. Oke. Terus kita balik lagi kembali ke kebun gizinya. Kalau kebun gizi ini yang mengelola Mbak juga? Ibu Nur. Ibu Nur? Ya. Mbak Nur yang mengelola kalau kebun gizi? Ya, tapi saya nggak sendiri sih, ada ibu-ibu yang lain juga. Kalau kebun gizi itu udah di berapa titik sekarang? Udah ada berapa kita kebun gizi? Ada 3 titik. Ada 3 titik. Di mana aja kalau boleh tahu? Di Sukaraja, Sukaraja, oke. di
Sukabumi. Terus Satu lagi mana? Rawabaru. Rawabaru. Jadi udah 3 ya. Ya. Dan 3-tiganya ini dikelola oleh berapa ibu-ibu? Kalau boleh tahu. Berapa orang yang ngurusin 3 kebun gizi ini? Kita sukarela sih ya, Heeh. sistem kerjanya. Jadi kadang ya ada 10 orang. Tiap hari ngerjainnya atau seminggu sekali atau apa? Tiap hari kita bikin jadwal untuk penyiraman tanaman. Oh, gitu. Nah, untuk yang hari Minggunya kita gotong royong bersama-sama. Gitu. Gotong royong ngapain? Bersihin Bersihin sayurannya. sampah. Bersihin sampah. Nyangkutin rumput, Heeh. terus nyiram. Kadang ya nyangkul juga. Nyangkul juga, ibu-ibu. Iya, 10 orang ini. iya. Oke, luar biasa. Nah, ini kebun gizinya biar nggak ada hewan ternak yang masuk dan makan tanamannya, dipagerin nggak? Dipagar Pagarin. pakai pagar bambu. Dipagar pakai pagar keliling. bambu. Jadi nggak terbuka begitu ya? Enggak. Kunci. Kunci banget. Digembok. Hanya dibuka ketika akan dikelola. Iya. Oke. Nah, dengan adanya kebun gizi ini, setelah dibikin kebun gizi, tempat itu masih jadi tempat orang buang sampah. Masih ada sih yang belum sadar ya tentang sampah ini. Jadi ya makanya kita perlu binaan khusus dari rumah zakat ya. Perlu diperketat ya. Perlu diperketat. Jadi Iya. yang buang sampah dipanggil. Iya, karena Diajak ngobrol. karena masih banyak yang belum sadar juga sih tentang sampah ini ya. Itu kan tempat pembuangan sampah ya tadinya ya. Iya. Terus jadi kebun. Itu yang tadi buang sampah ke situ, buang sampah kemana? Kan di sampingnya itu ada. Oh, di sampingnya ada. Jadi dibangun khusus tempat sampah. Iya. Jadi nggak buang sampah di situ lagi. Iya. Nggak teriak jorok. Oke. Kira-kira kalau misalnya nanti kebun gizinya ini menghasilkannya lebih banyak, kira-kira mau dijual di pasar yang resmi nggak? Ada nggak kemungkinan mau menjualnya ke pasar beneran gitu, bukan ke warga sekitar aja? Ada nggak kemungkinan? Kemungkinan mah ada, cuman untuk sekarang, untuk saat ini kita dijual di masyarakat kita sendiri masih kurang. Masih kurang. Berarti masih panjang ya Iya. untuk bisa dijual ke pasar yang sebenarnya ya. Iya. Oke, baik. Mbak Nur, Mbak Rosita, terima kasih banyak kunjungannya ke sini. Ini membagi pengalaman yang luar biasa buat penonton. Terima kasih ya. Iya. Pemirsa, di segmen terakhir saya kembali akan mengajak ngobrol UJ atau Muhammad Sajiansah, pendamping Desa Binaan Rumah Zakat Indonesia Provinsi Lampung. Tetap di Tabik Pun. Tabik Pun. Pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Muhammad Sajiansah, pendamping Desa Binaan Rumah Zakat Indonesia Provinsi Lampung. UJ, jadi tadi ibu-ibu tadi kan dalam kesehariannya mereka ibu rumah tangga biasa. Sementara ide yang Anda gulirkan ini atau yang Rumah Zakat gulirkan ini kan sebuah ide besar. Iya. Cara mengkomunikasikan ke mereka agar mereka paham itu seperti apa waktu itu? Iya, jadi pertama itu kita mengadakan memang ada program pembinaan kita. Kita setiap minggu itu ada pengajian. Nah, dari pengajian itu kita sentuh nih masyarakat. Kita sentuh nih kondisi lingkungan kita seperti ini. Banyak sampah, terus efek dari sampah ini adalah adanya pencemaran air, pencemaran tanah, udara dan lainnya yang efek ujung-ujungnya adalah kerusakan kesehatan masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita harus berubah, kata saya. Kita harus berubah. Gimana cara berubahnya? Adalah kita coba melakukan pilah sampah. Nah, siapa di antara ibu-ibu yang siap, gitu kan? Kayak gitu. Iya, kita ini kan masyarakat itu. Siapa ibu-ibu yang siap? Ayo kita bikin sebuah kepengurusan. Kita ini makanya awalnya sih mereka kebanyakan nggak siap ya, karena takut nanti dianggap seperti apa sama masyarakat. Setelah kita motivasi terus, dan akhirnya ibu-ibu tadi lah yang siap untuk tampil sebagai motor yang memotori masyarakat. Oke. Sehingga masyarakat mulai terjadi perubahan.
Nah, ya diawali dari ibu-ibu pengajian yang kita bina. Nah, ibu-ibu pengajian itu kita minta untuk memilah sampah, memilah nanti dari sampah yang mereka pilah dijadikan itu tadi ya dikumpulin di bank sampah kita. Yang basahnya jadi bikinkan pupuk cair yang tadi. Yang keringnya diolah jadi apa dan sebagian langsung dijual. Langsung dijual. Nah, kan ada sedekah ya dia. Ada yang kita jadikan sedekah. Untuk buat apa sedekah itu ya? Untuk kebaikan lingkungan. Kita ada juga program biopori ya. Biopori itu untuk resapan air. Kalau di sana kalau hujan, ya rata-rata lama airnya rendam banjir karena sudah jalan-jalan sudah dipapling, bahkan ada yang sebagian di semen gitu kan. Rumah-rumah mereka sudah bersemen. Kita bikin juga ada biopori. Biopori itu resapan air gitu. Jadi artinya ini salah satu upaya agar kampung di situ nggak kejebak banjir. Iya, salah satu upaya kita untuk membangun masyarakat di situ, untuk memperbaiki lingkungan di situ. Perubahan yang paling revolusioner dari kampung itu dari sebelum Anda masuk dan setelah Anda masuk, kesadaran penduduknya tadi kan dibilang masih ada nih beberapa nih. Iya. Tapi udah cukup bagus ya. Iya, memang namanya kita memberdayakan masyarakat itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Ada proses di sana, ada proses edukasi di situ. Kebiasaan lama mereka yang buang sampah ini sembarangan itu tidak bisa selesai dengan 1-2 tahun. Butuh edukasi lanjutan. Nah, yang paling penting bagi saya sebuah keberhasilan yang tertanam adalah ada di antara mereka yang siap sebagai motor yang akan merubah kampung mereka sebagai agent of change. Agen pengubah. Alhamdulillah sudah ada. Sekarang itu total nasabah yang kita miliki dari 4 titik yang kita bina. 4 titik bank sampah. Bank sampah kita ada 4 titik. Kebun gizinya ada 3 titik. Dari 4 titik yang kita bina itu sudah ada 90 nasabah. 10 nasabah yang setiap bulan nyetor ya. Mereka lakukan pemilahan sampah setiap hari. Nanti sebulan sekali mereka kumpulkan ke bank sampah. Ada 90 orang. Nah, harapan kita adalah 90 orang ini mengajak, merangkul yang lain dan terjadi perubahan yang signifikan nantinya. Yang saya lihat sekarang ini tadinya sampah berantakan, berserakan gitu ya. Sekarang sudah tertata. Meskipun ada yang buang sampah, tapi ada tempat khusus yang kita sediakan. Jadi tidak buang sampah ke Siring lagi, ke ke laut lagi gitu kan. Ke sungai lagi. Tapi mereka sudah kita siapkan sampah bagi yang belum mau memilah ya, bagi yang belum mau memilah ya silakan, ini ada wadah khusus untuk ini. Nah, bagi ibu-ibunya yang sudah siap memilah, mereka kita fasilitasin. Kalau sampah basah ini taruh nih di tong komposter. Mereka dengan sendirinya naruh di sana, nanti sore petugas kita yang nyiram pakai bakteri untuk menguraikan sampah itu jadi pupuk cair. Yang tong tadi. Tong sampah ini. Nanti masyarakat buang yang sudah milah organik masuk situ. Yang anorganik nanti silakan diserahkan ke pengurus bank sampah. Jadi pengurus sampah nanti yang akan mengolah yang mana yang layak untuk yang memiliki nilai jual nanti dihitung sebagai uang, dinilai sebagai uang. Yang tidak memiliki nilai jual itu sedekah mereka yang akan kita coba olah. Tapi kendala kita sekarang adalah kayak barang-barang ini terkendala kita dari segi penjualan, pemasaran. Mau jual di mana? Segi pemasaran, sehingga yang tadinya ibu-ibunya bersemangat untuk membuat produk-produk seperti ini karena nggak ada tempat pelemparan, tempat pemasaran, ya akhirnya kendor lagi gitu ya. Sehingga sampah yang kayak bungkus-bungkus mie, bungkus kopi itu akhirnya dibuang dan dibakar efeknya. Tetap balik situ lagi. Iya, dibuang dan dibakar jadinya karena dia belum memiliki nilai jual gitu. Jadi kira-kira Anda kan membangun sistem di kampung tersebut. Berapa lama lagi Anda bisa berani ketika Anda pergi, sistemnya sudah tetap berjalan, itu masih berapa lama lagi? Iya. Sekarang ini saya melihat dengan kondisi ibu-ibu ini, masyarakat yang sudah terbentuk ini, saya yakin kalaupun sekarang saya tinggal, insya Allah program akan tetap jalan. Tetap jalan? Iya. Karena itu salah satu keberhasilan sebuah program menurut saya adalah ada dan tidak ada kita, itu program tetap jalan. Nah, makanya sekarang kalaupun saya tinggalkan ibu-ibu ini, artinya kalaupun saya nanti diminta di suatu tempat lain, hal yang sama. Ya, dengan hal yang sama misalnya ya. Nah, insya Allah mereka sudah siap. Kita sudah bangun sistem itu. Bung Muhammad Sajiansah, ini sudah mendekati segmen akhir perjumpaan kita. Di segmen yang paling penting ini mungkin Anda punya pesan khusus buat seluruh penonton iNews
Silahkan kameranya di situ sebagai sebuah closing statement, silahkan. Ya. Saya memanggil masyarakat Lampung khususnya, kita adalah masyarakat yang sadar akan sampah, karena sampah ini merupakan musibah kalau seandainya kita tidak kelola dengan baik. Oleh sebab itu, saya meminta kepada kita, ayo peduli dengan sampah. Mari kita ajarkan anak-anak kita, generasi kita, agar peduli dengan sampah, agar peduli dengan lingkungan. Bagaimana caranya? Ayo kita pilih di rumah kita sampah itu, karena pada hakikatnya 60% dari sampah yang kita hasilkan setiap hari itu bisa kita kelola di dalam rumah kita. Bisa kita jadikan pupuk cair, bisa kita jadikan kompos dan lain-lainnya. Oleh sebab itu saya mengimbau kepada masyarakat yang ada di Lampung agar coba mulai menyadari diri kita sekarang, karena kalau bukan kita yang merubah kondisi hari ini, saya yakin generasi ke depan akan mengalami kesulitan. Mereka tidak lagi bisa menikmati udara yang segar, air yang baik, dan tanah yang bagus untuk pengolahan nantinya. Oleh sebab itu, mari masyarakat kita bersama-sama untuk bisa membangun, memberikan kepedulian untuk memperhatikan sampah ini dengan cara memilah sampah tentunya. Oke. Muhammad Sajiansah, terima kasih Anda mau bergabung di iNews sore hari ini. Kehormatan buat kami kedatangan tamu selevel Anda. Insya Allah. Pemirsa, tidak ada yang diciptakan sia-sia oleh Tuhan. Semuanya memiliki nilai guna tersendiri, termasuk sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai barang akhir atau sampah. Saya Aji Aditya, kita ketemu lagi di Tabik Pun selanjutnya, besok di waktu dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tabik Pun.